Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amat senang berjumpa dengan Anda semua di mana saja Anda berada tentunya ya. Semoga Anda selalu diberikan rezeki yang barokah dan kesehatan tentunya ya. Kesehatan itu sangat penting karena bagaimanapun aktivitas kita, keseharian kita tanpa kesehatan kita tidak bisa melakukan aktivitas dengan baik tentunya ya. Oke, kita akan sharing pada kesempatan ini tentang komposisi umum tubuh ternak. Nah, ini penting. Nanti kalau kita sudah tahu bagaimana komposisi tubuh ternak, baru kita bisa menyusun apa ransum atau formulasi ransum yang akan kita berikan atau pakan yang akan kita berikan kepada ternak kita. Oke. Nah, secara umum komposisi tubuh ternak itu dapat bervariasi tergantung pada apa? Bisa tergantung pada spesiesnya, kemudian tergantung pada usia ternak itu, ya umur ternak atau jenis kelaminnya, ya. Bisa juga tergantung pada kondisi kesehatan serta makanan yang dikonsumsi. Namun secara umum tubuh ternak itu terdiri yang pertama itu adalah air. Air ya. Kemudian yang kedua itu adalah protein, kemudian yang berikutnya lemak, karbohidrat, mineral dan vitamin. Nah, secara umum atau kalau kita bisa melihat beberapa ternak kita misalnya sapi dewasa, tersusun dari apa sih komponen tubuhnya? Yang pertama itu terdiri dari air ya. Nanti kita harus bisa pahami bersama bahwa bagaimana pentingnya air tersebut. Nah, air pada sapi dewasa ini kisarannya sekitar 60% ya. Sementara protein ya di tubuh ternak itu sekitar 18%, kemudian lemaknya sekitar 20%, karbohidrat 1%, mineral 1%, dan vitamin dalam jumlah yang kecil. Itu pada sapi dewasa. Berikutnya untuk kambing ini ya, kita contohkan yang secara umum saja ya. Kambing itu air sekitar 60%, protein 16%, lemak 18%, karbohidrat ya 2%, kemudian mineral 1%, vitamin dalam jumlah kecil. Nah, bagaimana perwakilan ya pada unggas? Nah, misalnya kita contohkan ayam dewasa ya. Airnya berapa komponen airnya? Air ya. Persentase air di dalam tubuh ternak unggas atau ayam kisarannya adalah sekitar 65%. Sementara proteinnya 15%. Lemaknya sekitar 15% ya. Kemudian karbohidrat 3%, mineral 1%, vitaminnya dalam jumlah yang kecil. Memang ada variasi tadi tergantung beberapa faktor yang sudah kita jelaskan di atas ya. Ini kita ambil perwakilannya supaya kita punya gambaran ya bagaimana komposisi dari tubuh ternak ya. Oke, kita lanjutkan ya. Perkiraan persentase tersebut dapat bervariasi tergantung pada apa? Tergantung pada faktor yang yang kita sebut sebelumnya ya. Jadi informasi ini dapat memberikan gambaran secara umum mengenai komposisi tubuh ternak. Nah, faktor yang mempengaruhi komposisi tubuh ternak antara lain misalnya ya, ini kita coba jelaskan misalnya spesies dan ras. Setiap spesies ternak memiliki karakteristik komposisi tubuh yang unik. Ras juga mempengaruhi komposisi tubuh ternak, misalnya sapi Holstein atau dikenal kalau di kita itu sapi FH, atau ada yang ngomong atau ada yang memberi nama Friesian Holstein, atau yang menyebut juga boleh Friesian Holland ya. Dan memang sapi FH ini berasal dari Holland ya, dari Belanda sana. Nah,
memiliki prosentase tubuh yang lebih tinggi dibandingkan sapi Jersey. Nah, ini ya sesuai dengan rasnya. Apalagi tadi beberapa jenis, misalnya kita contohkan ada sapinya, sapi dewasa tentu yang digambarkan di sebelumnya ya. Kemudian ada ternak ruminansia kecilnya dalam bentuk kambing misalnya. Kemudian ada unggasnya. Nah, ini akan berbeda, ada variasi, termasuk dalam yang skala kecil misalnya dalam bentuk rasnya. Kemudian yang berikutnya yang berpengaruh itu usia. Nah, komposisi tubuh ternak berubah seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan. Pada ternak yang muda memiliki lebih banyak air, protein ya pada tubuh mereka, dan pada tahap dewasa persentase lemak dan mineralnya meningkat ya. Contoh yang paling mudah ya, pada saat dia partus atau dilahirkan atau induk melahirkan, pedetnya atau cempe pada ini ya, pada kambing ya, kemudian DOC, deolcik pada unggas, itu pasti komposisi atau kondisi komposisi tubuhnya itu lebih banyak air ya. Setelah itu akan berubah dan berkurang air tersebut setelah menjelang atau proses sesuai dengan perkembangan umur yang terjadi pada ternak tersebut. Kemudian berikutnya jenis kelamin ya. Pada umumnya jantan memiliki persentase otot lebih tinggi dan lemak yang lebih rendah daripada betina. Namun perbedaan ini dapat bervariasi tergantung pada spesies dan jenis kelamin tersebut ya. Jadi itu beberapa yang bisa kita gambarkan tentang komposisi tubuh ternak tersebut. Nah, yang berikutnya yang mempengaruhi itu adalah kondisi kesehatan. Ternak yang sehat jelas cenderung memiliki persentase lemak tubuh yang lebih rendah daripada ternak yang sakit atau ternak penyakit tertentu. Ya. Jangan sampai ternak ya, kan ada beberapa ternak yang memang seperti manusia juga, ada juga kecenderungan kalau sakit misalnya atau ini juga bisa menimbulkan ya, selain kurus ya, dia juga bisa ada penyakit tertentu memang, atau minum obat tertentu memang membuat tubuhnya lebih besar ya, atau pada ternak menggunakan beberapa hormon tertentu yang memang sengaja ya, tapi sekarang sudah dilarang ya, untuk penggemukan ataupun untuk memacu pertumbuhan. Itu ada hormon growth hormone ya, hormon pertumbuhan yang memang sengaja dimasukkan ke dalam tubuh, atau hormon betina ya yang disuntikkan, itu bisa menimbulkan pertumbuhan yang cepat, tetapi itu tidak normal. Kita tidak berharap demikian ya, kita anggap ternak itu sehat ya. Dan beberapa ternak tertentu yang memang kategorinya kalau pada manusia obesitas dan lain-lain ya, itu tidak sehat ya. Kita berharap jangan sampai ternak kita itu tidak sehat ya. Kita inginkan ternak kita sehat, dan itu akan berdampak berbagai macam hal nanti, termasuk ke masalah reproduksi kalau ternak kita itu kegemukan ya. Berikutnya adalah faktor yang mempengaruhi komposisi tubuh itu adalah pemeliharaan dan nutrisi yang kita berikan. Nutrisi yang tepat atau formulasi ransum yang kita berikan tepat, dan kondisi pemeliharaan yang baik atau manajemen tata laksana yang baik ya, dapat mempengaruhi komposisi tubuh ternak yang kita pelihara. Misalnya ya, ternak yang diberi makanan yang kaya protein misalnya dan energi, cenderung memiliki persentase lemak yang lebih tinggi. Nah, ini dijadikan strategi, misalnya bagaimana kita memberikan ransum tersebut pada ternak yang kita gemukkan, sengaja kita gemukkan, misalnya fattening. Kita arahkan nanti dengan formulasi ransumnya yang mengarah memang untuk pertumbuhan dagingnya. Sementara misalnya pemberian pakan atau nutrien atau nutrisi atau formulasi ransum yang kita berikan kepada ternak ya, yang memacu produksi
susu tentunya akan berbeda ya. Kita berharap produk susunya yang tinggi ya dibanding eh, dagingnya. Kita lihat ya, biasanya sapi perah itu ada kecenderungan tubuhnya itu tidak terlalu gemuk dibandingkan dengan sapi potong misalnya yang memang diarahkan untuk pertumbuhan yang tinggi ya. Kemudian berikutnya adalah aktivitas fisik ya. Aktivitas fisik dapat mempengaruhi komposisi tubuh ternak. Misalnya ternak yang lebih aktif cenderung memiliki persentase lemak yang lebih rendah daripada ternak yang kurang aktif karena cadangan ya lemak tersebut dijadikan energi untuk aktivitas kesehariannya ya. Di samping untuk hidup pokoknya tentu yang harus dipenuhi dulu, untuk hidup pokoknya baru untuk aktivitas dan produksi. Nah, berikutnya yang ketujuh itu lingkungan. Lingkungan tempat tinggal ternak yang dapat mempengaruhi komposisi tubuh mereka. Misalnya suhu yang lebih tinggi dapat menyebabkan penurunan persentase lemak tubuh pada ternak ya. Nanti itu bisa berpengaruh, misalnya suhu yang tinggi itu kan ada kecenderungan ternak itu lebih banyak mengkonsumsi air atau minum, sehingga nafsu makannya berkurang, sehingga itu akan berdampak pada komposisi tubuh pada ternak tersebut. Nah, komposisi idealnya seperti apa pada tubuh ternak ini tergantung pada tujuannya tadi ya dan spesies ternak yang dipelihara. Misalnya sapi pedaging ya atau sapi potong biasanya memiliki persentase lemak tubuh yang lebih tinggi daripada sapi yang dipelihara untuk produksi susu, sapi perah ya. Baik sapi Eva tadi Friesian Holstein atau sapi yang lain Brown Swiss ya, Jersey dan lain-lain ya, itu akan lebih tinggi lebih rendah lemaknya karena memang arahnya memang berbeda. Nah, secara umum komposisi ideal tubuh ternak adalah sebagai berikut. Ini dalam bentuk kisaran saja ya, misalnya air ya sekitar 50-75%, kemudian protein sekitar 15-20%, lemaknya ya sekitar 5-25%, karbohidratnya sekitar 1-10% ya. Kemudian mineral kisarannya 1-5%, sementara vitamin itu dalam jumlah yang kecil. Nah, persentase ini dapat bervariasi tergantung tadi ya, seperti yang digambarkan di awal, tergantung spesiesnya, tergantung usia, jenis kelamin dan kondisi kesehatan ternak. Nah, ada contoh nih ya, sapi kebiri ya. Di kebiri itu memang digunakan untuk biasanya tujuan penggemukan. Jadi kalau kita ngomong itu buah zakar ya, sering dikenal dengan buah zakar dikeluarkan, atau testisnya ya yang memang dioperasi kita keluarkan itu ya, supaya dia tidak supaya pertumbuhannya lebih cepat ya, karena memang proses reproduksi itu butuh energi, butuh semua ya yang ada di dalam ternak. Jadi begitu dikebiri ada kecenderungan ya memiliki persentase lemak tubuh yang lebih rendah daripada sapi yang tidak dikebiri. Maaf, terbalik ya, komposisi persentase lemaknya lebih tinggi dibanding dengan sapi yang tidak dikebiri, karena memang harus support ya, atau makanan itu support untuk pertumbuhan dan perlemakan ya. Dan ada kalau ternak yang dikebiri itu cenderung lebih besar ya. Nah, yang kebiri ini biasanya ternak jantan. Kalau ternak betina tidak kita kebiri. Nah, komposisi tubuh ternak yang ideal dapat dicapai dengan memberikan nutrisi yang seimbang ya, pakan yang tepat, misalnya kondisi pemeliharaan yang baik, dan hal ini dapat membantu meningkatkan produktivitas dan kesehatan pada ternak. Nah, itulah tujuan akhirnya. Nah, kalau ternak sehat
maka tujuan pemeliharaan, tujuan kita berproduksi ya biasanya kita dapatkan secara optimal. Nah, sekarang air pada tubuh ternak. Bagaimana kita bahas air nanti ke komposisi yang lain secara bergulir, nanti kita akan jelaskan karena ini sangat penting pengetahuan dasar di dalam keberhasilan kita beternak ya. Tentunya kan kita pengen dong kita upaya atau usaha kita di bidang peternakan itu maju, misalnya menghasilkan pertumbuhan yang baik atau produk susu yang tinggi dan lain-lain, tentunya ya kesuksesan yang kita harapkan. Nah, pertama ya, air ini adalah komponen utama pada tubuh ternak dan merupakan bagian terbesar dari berat tubuh mereka ya. Persentase air dalam tubuh ternak bervariasi tergantung pada spesies dan kondisi tubuh ternak tersebut ya. Secara umum persentase air dalam tubuh ternak itu berkisar antara 50 sampai 75%. Nah, jadi apa air ini? Air ini adalah nutrisi yang sangat penting bagi ternak ya, karena tubuh mereka membutuhkan air untuk berbagai proses fisiologis ya di dalam tubuh ternak, seperti misalnya proses pencernaan. Dimulai dari mulut ya, itu di situ ada salivanya. Kalau kita katakan air liurnya ya pada manusia, dan itu sudah mengandung banyak enzim yang bisa membantu proses pencernaan ya secara enzimatik ya di mulut. Itu misalnya ada enzim amilase. Selanjutnya air itu juga membantu metabolisme ya di dalam tubuh ya, kemudian regulasi suhu tubuh dan transportasi nutrisi dalam tubuh ternak ya. Nah, sementara kebutuhan air ternak berbeda-beda tergantung pada spesies ya, spesiesnya, kemudian ukuran termasuk umur atau usianya, kemudian aktivitas ya. Jelas kalau aktivitasnya tinggi misalnya di padang pengembalaan, itu tentu membutuhkan air yang lebih banyak ya, karena dia melakukan aktivitas tentunya ada proses berkeringat kalau pada manusia ya, terjadi proses evaporasi, transpirasi dan lain-lain kalau pada tumbuhan ya, dan lingkungan di mana mereka tinggal ya. Ternak yang tinggal di daerah yang panas dan kering membutuhkan lebih banyak air daripada yang tinggal di daerah yang lebih dingin dan lembab ya. Nah, apalagi di negara kita ya, yang kita termasuk di daerah tropis dengan 2 musim, terutama pada musim kemarau, tentunya itu dibutuhkan air itu lebih banyak ya. Sementara biasanya di musim kemarau di beberapa daerah tertentu itu kita kesulitan air. Ini yang harus kita buat strategi yang baik ya, agar ternak kita tercukupi konsumsi airnya, karena bagaimanapun itu sangat strategis dan sangat penting ya. Di tubuh tidak mungkin terjadi proses metabolisme yang baik kalau misalnya kekurangan air, atau apalagi sampai terjadi dehidrasi air ya. Itu bisa menimbulkan kematian ya, terutama pada ternak-ternak yang masih kecil atau usianya masih baru dilahirkan. Nah, ini bisa menimbulkan banyak kematian kalau misalnya sakit pula ya, ditambah sakit. Nah, diare yang kita ketahui sering menjangkiti atau sering jadi masalah ya pada ternak kita. Itu jelas kalau apalagi diare tambah lagi kurang elektrolit tubuhnya, maka dia akan terjadi kematian. Nah, sumber air untuk ternak dapat berasal dari air minumnya yang disediakan oleh manusia tentunya. Kemudian bisa air ini dari mata air atau sungai, dan air yang terkandung dalam pakan itu sendiri, misalnya hijauan itu kan juga mengandung kadar air. Juga air yang diberikan kepada ternak harus selalu segar ya, bersih dan bebas dari kontaminan ya. Jangan sampai nanti diminum
sapi kita malah keracunan. Nah, ini kita tidak harapkan. Nah, kemudian selanjutnya ya, kebutuhan air ternak dapat dipengaruhi dengan memberikan akses air ya, air minum tentunya yang cukup setiap saat. Ada istilah ad libitum untuk pemberian air ini. Ya pokoknya suka-suka ternak kita mau minum seberapa silahkan ya. Ya jadi biasanya ternak itu bisa mengatur kebutuhan airnya asalnya asal tersedia airnya. Kalau tidak ada airnya gimana, dia pasti kesulitan ya. Kemudian ketersediaan air yang cukup akan membantu ternak untuk menjaga kesehatan dan produktivitas mereka. Kalau misalnya kekurangan air dapat menyebabkan dehidrasi ya. Kalau pada sapi perah bisa terjadi penurunan produksi susu, kemudian penurunan juga bobot badan atau berat badannya, dan bahkan kematian pada ternak. Nah, air banyak manfaat tentunya bagi tubuh ternak. Di antaranya ya, fungsi air itu atau manfaat air itu bisa membantu menjaga suhu tubuh ya. Air membantu menjaga suhu tubuh ternak agar tetap stabil, terutama pada kondisi cuaca yang ekstrim. Ketika cuaca panas, ternak akan berkeringat dan air akan menguap dari kulit mereka sehingga membantu menurunkan suhu tubuh ya. Itu salah satu manfaat ataupun fungsi air ya pada ternak yang kita pelihara. Kemudian berikutnya adalah membantu proses pencernaan ya. Air ini diperlukan dalam proses pencernaan karena membantu melunakkan pakan dan memudahkan proses pencernaan pakan ya. Ketika ternak kekurangan air, maka pencernaan mereka bisa terganggu dan berakibat atau mengakibatkan terjadinya masalah kesehatan yang lebih serius ya. Awalnya memang sembelit, tapi selanjutnya bisa mengganggu metabolisme tubuh yang secara umum terdampak nantinya ya. Kemudian yang ketiga, membantu proses metabolisme. Air diperlukan dalam proses metabolisme dalam tubuh ternak. Kebutuhan air cukup akan membantu transportasi nutrisi dalam tubuh dan memudahkan proses penguraian dan pengangkutan zat-zat sisa metabolisme tubuh ternak. Nah, kemudian yang berikutnya, yang keempat, bisa menjaga keseimbangan elektrolit tubuh ternak tentunya ya. Air membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh ternak. Misalnya keseimbangan elektrolit tersebut yang tepat dan sangat penting bagi fungsi tubuh, semua organ itu bekerja secara optimal ya, termasuk mungkin fungsi otot dan syaraf atau yang lain ya. Misalnya semuanya kan ada jantungnya ya, ternak ataupun manusia akan punya jantung untuk mengedarkan semua nutrien yang ada di dalam darah ya. Kalau misalnya darahnya terlalu kental ya tentunya sulit ini ditransportasikan sama ya. Itu secara fisiologi baik ternak ataupun manusia itu sama. Nah, ini akan menimbulkan masalah yang sangat besar ya, berhubungan dengan kekentalan pada darahnya. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, menjaga kesehatan saluran kemih ya. Jadi air ini membantu membersihkan saluran kemih atau nanti dikeluarkan dalam bentuk urin ya, dan mengurangi resiko terjadinya infeksi saluran kemih ya, termasuk pada ternak ataupun pada manusia ya. Yang keenam, menjaga produksi susu. Air cukup dan segar sangat penting bagi ternak perah. Kenapa? Ya untuk menjaga produksi susu mereka ya, produksi susu sapi tentunya. Karena bahan penyusun susu tersebut itu kan yang utama itu adalah air ya. Kan karena susu itu dalam bentuk cairan ya. Nanti yang jadi pupuk itu kan kalau sudah terjadi atau diproses di pabrik ya, maka jadi susu bubuk ya. Yang
jelas ya, yang normal susu yang dikeluarkan oleh ambing ternak sapi atau ambing kerbau ataupun ambing ini ya kambing, itu adalah dalam bentuk cairan susu itu. Jadi memang bahan dasarnya itu adalah air. Oke. Nah, kekurangan air cukup dapat menyebabkan masalah yang serius ya bagi kesehatan ternak, seperti terjadinya dehidrasi. Nanti kalau berlanjut itu bisa terjadi penurunan bobot badan dan penurunan produktivitas tentunya. Nah, air adalah nutrisi penting bagi tubuh ternak karena tubuh ternak memerlukan air untuk menjalankan berbagai proses metabolisme. Nah, metabolisme air pada tubuh ternak meliputi beberapa tahap, misalnya absorpsi air ya. Air diserap oleh tubuh melalui saluran pencernaan. Pada ternak yang memakan rumput misalnya ya, baik itu di padang pengembalaan ataupun di sistem cut and carry, atau kita potong kemudian kita berikan ke ternak ya, atau kita berikan konsentrat, sebagian besar air akan diserap melalui saluran pencernaan. Apalagi misalnya ada di beberapa tempat ya, makanan penguat ini dikombor ya, memang sengaja dicampur dengan air ya, seperti bubur, akhirnya kemudian diberikan kepada ternak ya, jelas dia itu nanti sebagai sumber air dan bisa diserap di saluran pencernaan ternak kita. Kemudian bagaimana dengan distribusi airnya? Setelah diserap, air akan didistribusikan ke seluruh tubuh ternak ya, melalui sirkulasi darah. Nah, air yang diserap melalui saluran pencernaan akan masuk ke dalam aliran darah melalui pembuluh darah yang melalui proses pertamanya adalah di usus ya, di saluran pencernaan pada ternak tersebut, baik yang monogastrik ataupun poligastrik atau ruminansia ya. Oke, berikutnya adalah penggunaan air ya. Air digunakan oleh siapa ya? Oleh tubuh ternak tentunya dalam berbagai proses metabolisme seperti proses pencernaan, metabolisme nutrisi, dan regulasi suhu tubuh ya. Terutama beberapa ternak seperti ini ya, kerbau, kenapa dia suka berendam ya, karena memang kelenjar keringatnya sedikit, jadi malah ini sangat dibutuhkan sekali dia untuk berendam di air tentunya, supaya regulasi atau suhu tubuhnya itu tidak terlalu ekstrim ya. Kemudian air juga digunakan untuk membersihkan sisa-sisa metabolisme dari tubuh ternak melalui urin dan feses. Kemudian berikutnya adalah pengeluaran air. Setelah digunakan dalam berbagai proses metabolisme, air akan dikeluarkan dari tubuh melalui apa? Melalui urin ya, melalui fesesnya yang dikeluarkan, dan penguapan baik dari kulit ataupun paru-paru ya. Kemudian kebutuhan air ternak dapat bervariasi ya, tergantung pada spesies, ukuran, usia, aktivitas, dan lingkungan ternak di mana ternak itu ditempatkan ya. Ternak yang tinggal di daerah panas dan kering membutuhkan lebih banyak air ya daripada yang tinggal di daerah yang lebih dingin dan lembab. Nah, yang harus dipastikan ternak selalu memiliki akses air segar dan bersih setiap saat agar proses metabolisme air ini dapat dapat berjalan dengan baik dan membantu menjaga kesehatan ternak. Intinya ya, air ini harus disediakan pada ternak itu secara ad libitum ya. Kapan ternak itu mau minum ya ada airnya, jangan sampai ternak itu terganggu, tersiksa karena tidak ada air atau airnya tidak tersedia. Nah, sekarang air ini ya kita bahas ini beberapa dampak, misalnya kalau terjadi defisiensi air pada ternak. Yang pertama itu terjadi dehidrasi. Kurangnya air dalam tubuh dapat menyebabkan dehidrasi pada ternak. Dehidrasi dapat menyebabkan ketidakseimbangan elektrolit dalam tubuh
terjadi kelelahan nanti ya, dan penurunan produksi susu ataupun pertumbuhan pada daging ya, pertumbuhan pada ternak tentunya. Nah, yang kedua adalah masalah pencernaan. Air membantu melarutkan nutrisi ya, nutrien yang ada dalam makanan ternak tersebut dan membantu proses pencernaan pada ternak. Defisiensi air dapat menyebabkan sembelit, terjadinya diare dan masalah pencernaan lainnya ya. Jadi itu yang bisa bermasalah nantinya ya. Kemudian kenaikan suhu tubuh ya, air membantu mengatur suhu tubuh pada ternak dengan cara mengeluarkan panas melalui keringat dan urin. Defisiensi air dapat menyebabkan kenaikan suhu tubuh pada ternak dan dapat menyebabkan kelelahan dan stres panas nanti ya, cekaman panas ya pada ternak, dan itu kurang menguntungkan bagi ternak yang kita pelihara ya. Tentunya sesuatu yang kurang ataupun yang terlalu berlebih itu nggak bagus ya. Upayakan ya harus dalam posisi yang optimal dan tersedia. Kemudian yang keempat itu menurunnya produksi susu ya ataupun daging. Defisiensi air dapat menyebabkan penurunan produksi susu ataupun daging pada ternak karena kekurangan air dapat mempengaruhi konsumsi pakan ya. Konsumsi pakan atau yang ya ternak kita tidak menjadi berselera dan dia mengurangi makannya, itu akan berdampak pada tahapan atau produktivitas ternak itu sendiri ya. Awalnya memang dari air tetapi itu akan mengganggu konsumsi pakannya dan selanjutnya mengganggu metabolisme tubuhnya ya. Metabolisme tidak normal nantinya. Nah, kemudian yang kelima, kalau terus ya berlanjut itu bisa mengganggu reproduksinya. Kekurangan air dapat mempengaruhi kesehatan reproduksi pada ternak dan dapat menyebabkan masalah seperti ketidaksuburan ataupun abortus atau keguguran, karena ini berkaitan semua ya. Hormon berdampak kepada hormon reproduksi, nanti itu juga akan terganggu ya. Hal yang kadang-kadang kita lihat sepele mengenai air ini, tapi harus kita lakukan, harus kita manage dengan baik ya. Oleh karena itu sangat penting bagi peternak ya, bagi kita semua yang bergerak di bidang peternakan untuk memastikan bahwa ternak mereka harus mempunyai akses yang cukup ke air segar dan bersih tentunya ya. Jadi itu yang ini ya, baik pada kondisi yang panas atau terutama ya pada kondisi cuaca yang ekstrim panas ya. Oke. Nah, peternak juga harus memantau kondisi kesehatan ternak secara teratur ya, sesegera mengambil tindakan atau keputusan yang tepat jika terjadi tanda-tanda dehidrasi atau masalah kesehatan lainnya yang terkait dengan defisiensi air ya. Oke, itu beberapa hal yang berhubungan dengan air. Nah, sekarang kita bicarakan tentang sumbernya. Boleh ya, ada beberapa sumber air yang bisa kita manfaatkan terutama di kita di Indonesia. Yang pertama, air ledeng. Air ini biasanya sudah melalui proses penyaringan dan pemurnian sehingga aman untuk dikonsumsi oleh ternak. Tapi juga harus hati-hati, kadang-kadang kaporitnya sangat tinggi ya, diendapkan dulu atau jangan langsung dari keran kalau bisa ya, ditampung dulu barang 1 malam misalnya baru diberikan kepada ternak ya. Kadang-kadang ini memang tidak disengaja tetapi juga harus diwaspadai ya kalau misalnya kita menggunakan air dari ledeng atau pump ya. Kemudian yang kedua, air sumur adalah salah satu sumber air yang sering digunakan oleh peternak. Namun, air sumur harus juga diuji terlebih dahulu ya untuk memastikan bahwa tidak mengandung bahan kimia atau bakteri berbahaya yang dapat membahayakan kesehatan ternak ya. Misal ini kan sering terjadi sumurnya sudah tercemar
kebetulan dekat pabrik ini ya yang berbahaya, yang mereka mengeluarkan limbahnya, membuang limbahnya sembarangan tentunya. Nanti kadang juga mencemari sumur yang ada, terutama di perkotaan ya tentunya, ataupun melalui aliran sungai yang nanti berdampak ya kalau misalnya ke sumur resapan kita ya, ada logam beratnya, itu kan juga berbahaya ya. Misalnya dekat dengan pabrik-pabrik logam ya, itu bisa airnya banyak tinggi, misalnya logam beratnya, misalnya ada plumbum. Kemudian kalau dekat dengan tambang ya, tambang juga itu juga bisa berpengaruh pada sumurnya ya. Misalnya ada tambang emas, itu nanti adanya merkuri di situ. Nah, itu semua harus benar-benar kita teliti atau kita perhatikan, jangan sampai kalau kita di sumur kita itu mengandung logam-logam berat tersebut, dan akan berdampak pada ternak yang kita pelihara tentunya. Kemudian air sungai atau danau yang dapat digunakan sebagai sumber air untuk ternak ya. Namun ya, ini juga harus diperhatikan, air ini harus diuji terlebih dahulu ya. Untuk memastikan bahwa aman untuk diminum oleh ternak ya. Kan jangan sampai danau ya atau sungai tercemar. Ya kita berharap kalau kita tinggal di hilir, hulunya bisa terjaga ya. Jangan sampai di atas itu ternyata ada tambang misalnya, baik tambang batu bara ataupun tambang emas, itu yang kadang-kadang limbahnya kan dialirkan ke sungai itu. Nah, itu juga kurang bagus diberikan kepada ternak. Nah, yang berikutnya air hujan ya, dapat digunakan juga sebagai sumber air untuk ternak, tetapi harus diproses terlebih dahulu untuk menghilangkan kotoran dan bakteri yang mungkin tergantung di dalamnya, termasuk kalau di daerah industri ya, kan sering ada hujan asam. Nah, ini juga harus diwaspadai kalau kita memanfaatkan air hujan. Jadi dipastikan jangan sampai ada kandungan zat-zat yang berbahaya ya. Karena kalau misalnya dilihat di kota, atap-atap itu suka terganggu ya, atap seng atau atap apa, itu bisa korosif. Itu coba bayangkan kalau air tersebut kita berikan kepada ternak ya, tentunya nanti bisa menimbulkan masalah pada ternak kita. Mungkin ini saja yang kita bicarakan ya tentang komposisi tubuh. Nanti kita lanjutkan ke beberapa komposisi yang lain yang ada pada tubuh ternak tentunya ya. Tetap semangat kita berbagi ataupun kita belajar, karena kita belajar dituntut itu utlubul ilma walau bisin misalnya. Walaupun ke negeri Cina, tapi sekarang alhamdulillah dengan teknologi kita bisa berjumpa ya. Terima kasih semuanya. Semoga selalu diberi keberkahan ya. Nasrun minallah fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.